Ya, oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Serangan bunga Plum terus menghujani Jong So-han. Sekeras apapun ia mencoba untuk menghindar, tapi serangan tersebut terus mengikutinya. Ia bahkan terlihat sangat putus asa. Padahal kali ini ia ingin membalaskan dendamnya atas kekalahan konversi Sekte Ujung Selatan dengan Gunung Hua beberapa tahun yang lalu. Tapi yang ia dapat kali ini adalah keputusasaan. Ia bahkan terus bergumam, bagaimana bisa? Kenapa? Tapi walau demikian nampaknya Jong So-han tidak ingin menyerah. Ia telah melalui penderitaan selama kurang lebih 3 tahun setelah kekalahan mereka dengan Gunung Hua. Lebih tepatnya saat itu Chung Myun yang mengalahkan mereka semua. Pandangan murid-murid yang tidak ikut konversi berubah 180 derajat. Dan saat itu mereka berlatih habis-habisan untuk membalas dendam. Jong So-han pun kembali berusaha keras untuk mengayunkan pedangnya. Kelopak putih mulai bermunculan, tapi sayangnya itu tidak bisa menandingi bunga pelung milik Baekjun. Dan karena tubuh Jong So-han juga mulai melemah, akhirnya ia pun tumbang. Terlihat air mata dan juga putus asa dari wajah Jong So-han. Bahkan kata-kata yang Baekjun dengar sama dengan kata-kata yang ia ucapkan saat dirinya melawan Jin Gumryong dahulu. Kerja kerasnya sama sekali belum bisa mengalahkan Jin Gumryong. Tapi kali ini situasinya telah berbalik. Murid Sekte Ujung Selatan lah yang mengatakan kata-kata tersebut, bukannya Baekjun. Dan sebagai penutup, Baekjun kembali mengayunkan pedangnya. Bunga Plum kembali bermekaran. Dan dengan serangan terakhir tersebut, Jong So-han benar-benar dikalahkan. Baekjun pun langsung menatap ke arah panggung penonton. Pertama, ia menatap Chung Myun. Ia ingin menunjukkan bahwa usaha kerasnya selama 3 tahun telah membuahkan hasil. Yang kedua, ia menatap ke arah Jin Gumryong, seseorang yang mungkin ia akan hadapi di pertarungan selanjutnya. Kedua mata tersebut saling bertatapan satu sama lain. Tapi kali ini Baekjun sudah sangat siap untuk menghancurkan tembok yang selalu menghadangnya, yaitu kakaknya sendiri. Setelah dinobatkan sebagai pemenang, Baekjun pun mulai menuruni panggung. Para penonton pun mulai bersorak-sorai layaknya orang gila. Mereka semua sangat terkejut dengan teknik pedang yang baru saja diperlihatkan oleh Baekjun. Memang sebelumnya Sekte Gunung Hua selalu memenangkan pertarungan, akan tetapi saat itu Gunung Hua belum menampilkan teknik pedangnya. Dan saat Baekjun memperlihatkan teknik tersebut kepada semua orang, para penonton nampak sangat antusias. Beberapa orang yang pernah mendengar terkait dengan teknik bunga plum mulai kembali mengungkit teknik tersebut. Bahkan ada beberapa penonton yang bergumam, bagaimana bisa dengan teknik menakjubkan seperti itu Gunung Hua dikatakan sebagai sekte hancur. Baekjun pun kembali ke bangkunya. Lalu para murid Gunung Hua langsung menghampirinya dengan sangat senang. Mereka mulai memberikan selamat kepada Baekjun atas kemenangannya. Dan tentu saja kemenangan tersebut bisa menjadi pondasi bagi para murid Gunung Hua untuk tetap tenang dan yakin bisa mengalahkan musuh-musuhnya yang mungkin jauh lebih kuat dari mereka. Di sisi lainnya, Jin Gumryong pun menatap Baekjun dengan tatapan dingin. Seseorang yang dahulu tidak pernah ia perhatikan kini telah mulai mengganggunya. Kepercayaan para murid Sekte Ujung Selatan bahkan mulai memudar setelah kekalahan Jong So-han. Lalu Jin Gumryong pun mulai berpidato, "Tegakkan bahu kalian. Ini memang kekalahan yang di luar dugaan, tapi hasilnya tidak akan pernah berubah. Kalian hanya perlu berusaha keras untuk memenangkan pertarungan selanjutnya." Mendengar pidato tersebut, para murid dari Sekte Ujung Selatan pun kembali mendapatkan semangatnya. Setelah menatap Baekjun, kali ini Jin Gumryong mulai menatap Chung Myun dengan serius. Musuh sebenarnya yang harus ia kalahkan adalah Chung
Myun. Ia yakin setelah mengalahkan Chung Myun, ia akan menjadi pahlawan yang sebenarnya. Jin Gumryong juga berkata, lihat saja nanti aku akan mengalahkanmu dan mengembalikan kemuliaan dari sekte ujung selatan. Para murid mulai bersorak atas pidato dari Jin Gumryong, tapi ada satu orang yang terdiam, yaitu Lee Song-baek. Melihat ekspresinya, Jin Gumryong pun mulai bertanya, bagaimana menurutmu? Apakah aku bisa mengalahkan naga ilahi Gunung Hua? Dan Lee Song-baek pun menjawab, lawanmu adalah Baekchun. Bagaimana bisa seseorang yang tidak bisa melihat lawan di hadapannya ingin melawan seseorang yang jauh lebih besar? Mendengar perkataan Lee Song-baek tentu saja membuat murid-murid dari sekte ujung selatan lainnya kesal. Tapi Jin Gumryong menahan mereka dan berkata, lihat saja, aku akan membuktikannya nanti. Dan dengan itu, rombongan Jin Gumryong pun mulai meninggalkan Lee Song-baek. Dan setelahnya, Lee Song-baek pun mulai menatap Chung Myun. Ia pun bergumam, murid Chung Myun, bagaimana menurutmu? Saat ini sekte ujung selatan telah berpikiran sempit. Tidak hanya kehilangan waktu, mereka juga telah kehilangan akal. Pada titik ini, hanya Lee Song-baek saja yang sadar jika diteruskan maka sekte ujung selatan benar-benar akan hancur. Di lain sisi, tepatnya di meja judi, Chung Myun pun mulai mengklaim hasil kemenangannya. Sebelumnya ia telah bertaruh kepada Baekchun dan dengan kemenangan tersebut, uang 10.000 yang ia taruhkan kini telah berlipat ganda. Ia pun mendapat bayaran hampir 2 karung dari Wei Lisan. Tapi saking senangnya, Chung Myun juga memberikan tip kepada Wei Lisan. Tentu saja, walaupun awalnya Wei Lisan menolak, tapi pada akhirnya ia pun menerima dengan lapang dada. Beberapa saat kemudian, Jogul pun tiba. Lalu, Chung Myun melemparkan 1 karung uang tersebut kepada Jogul dan berkata, taruh itu di tengah anak-anak agar tidak ada orang yang bisa mendekatinya. Dan Jogul pun langsung menanggapinya, apakah aku boleh menyimpannya? Tentu saja jawabannya adalah tidak. Di sisi lainnya, para penonton yang melihat sekarung uang di tangan Chung Myun mulai tertarik untuk ikut dalam perjudian. Dan tentu saja ada satu tujuan lain yang dimiliki oleh Chung Myun, yaitu menguras seluruh uang milik para penonton. Dan setelahnya Wei Lisan pun mulai berteriak, pertarungan selanjutnya Jogul dari Gunung Hua melawan Mok Oh dari Serikat Pengemis. Dan tanpa ragu-ragu Chung Myun kembali mempertaruhkan 1 karung uang miliknya. Ia pun berkata, 10.000 untuk Jogul. Dengan itu pula banyak para penonton yang mulai ikut bertaruh. Setelahnya Chung Myun pun mulai berkata kepada Jogul, kau tidak boleh lengah, lawanmu tidak mudah. Lalu Jogul menanggapinya, apakah aku harus menggunakan teknik bunga plum? Dan Chung Myun pun menjawab, ya jika itu perlu. Dan kau juga harus mengingat, aku mempertaruhkan seluruh uangmu kepadamu. Kau harus tahu apa yang terjadi jika kau kalah. Dan tentunya kalimat terakhir Chung Myun akan selalu terukir di kepala Jogul. Di lain sisi, di kursi para pimpinan sekte, Jong Riguk, pimpinan sekte ujung selatan, nampak sangat kesal dan juga gelisah saat melihat muridnya, yaitu Jong Sohan, dibawa keluar arena. Tapi ada satu hal lain yang lebih mengganggunya, yaitu teknik yang digunakan oleh Baekchun. Tentu saja ia sangat mengenali teknik tersebut. Itu hampir sama dengan 12 gerakan bunga salju milik sekte ujung selatan. Itu adalah teknik yang dikembangkan dengan sekuat tenaga oleh para penatua, dan seharusnya ia yakin jika teknik tersebut bisa mengalahkan pedang milik Gunung Hua. Dan saat itulah terdengar suara 24 gerakan bunga plum. Suara tersebut keluar dari kepala biara. Ia pun mulai berbicara kepada Hyun Jong, pimpinan sekte. Aku tidak tahu ternyata kau telah memulihkan teknik 24 gerakan bunga plum. Tentu saja Hyun Jong hanya bisa merendah. Ia bahkan berkata jika dirinya hanyalah beruntung setelah mendapatkan buku-buku peninggalan dari nenek moyang.
Tapi menurut kepala biara, dengan kembalinya teknik tersebut, maka Gunung Hua tidak akan pernah diabaikan lagi. Mendengar kata-kata tersebut, entah bagaimana Jong Riguk menjadi lebih panas. Dahulu, kekalahan Sekte Ujung Selatan pada konversi dengan Gunung Hua hanya dianggap rumor. Tapi jika Sekte Ujung Selatan terus dikalahkan, maka rumor tersebut akan terpatahkan. Walaupun Jong Sohan telah kalah, tapi ia yakin Jin Gumryong pasti akan menang. Tapi masalah akan lebih besar jika Jin Gumryong dikalahkan. Dan jika demikian, maka Sekte Ujung Selatan akan jatuh di bawah Sekte Gunung Hua. Kembali ke pertarungan. Kali ini memperlihatkan pertarungan antara Jogul dengan murid Serikat Pengemis. Dan seperti yang diharapkan, karena lawannya tidaklah mudah, Jogul bahkan harus menggunakan teknik bunga plum. Hingga pada akhirnya Jogul pun memenangkan pertarungan. Sorak-sorai mulai terdengar dari kursi penonton karena lagi-lagi Gunung Hua memenangkan pertarungan. Saat ini sudah masuk 100 besar. Selanjutnya adalah 60 besar. Dan dalam pertarungan tersebut, murid-murid Gunung Hua selalu saja menang. Bahkan ada yang beranggapan jangan-jangan nanti pemenangnya adalah Gunung Hua. Tentu saja perkataan tersebut menjadi perdebatan di antara para penonton. Beberapa menganggap jika itu mungkin saja terjadi, tapi tidak sedikit juga yang mengatakan bahwa sekte-sekte besar masih memiliki kekuatan yang mungkin bisa mengalahkan Gunung Hua. Di sisi lain, Chungmyun terlihat sangat senang ketika mendengar rumor jika mungkin saja Gunung Hua memenangkan pertandingan. Semua berjalan sesuai dengan rencananya. Itulah kenapa Chungmyun sangat bersikeras untuk mendapatkan token emas. Dengan begitu, ia bisa membawa lebih banyak murid dan jika memenangkan banyak pertarungan, maka semua mata akan tersorot kepada Gunung Hua. Dengan ini pula Chungmyun yakin telah memukul 9 sekte besar. Kesenangan Chungmyun belum berakhir. Senyumnya menjadi lebih lebar saat Wei Lisan berteriak, "Chungmyun, uangmu!" Ya, pada pertarungan sebelumnya Jogul menang dan dengan itu Chungmyun mendapatkan kembali 1 karung uang. Dan momentum tersebut terus saja berulang. Chungmyun selalu memasang taruhan dan berakhir dengan kemenangan. Pertarungan selanjutnya yaitu antara Jin Gumryong melawan King Cheng. Chungmyun bertaruh 10.000 dan ia menang. Selanjutnya Chungmyun memasang 10.000 untuk Namgong Dwi dan Chungmyun kembali menang. Lalu 50.000 untuk Yeonjung, 50.000 untuk Yuwis, 30.000 untuk Baekgong. Kemenangan Chungmyun tak terhentikan. Bahkan kali ini uang yang telah ia miliki telah menumpuk seperti sebuah gunung. Para penonton yang ikut bertarung bahkan mulai jengkel dengan kemenangan Chungmyun. Hampir dari mereka semua kehilangan uangnya dan berpindah ke saku Chungmyun. Tapi yang membuat mereka heran adalah kenapa Chungmyun selalu saja menang. Seakan-akan ini adalah sebuah penipuan. Tapi tidak mungkin juga Chungmyun bisa mempengaruhi hasil dari pertarungan tersebut. Dan pertarungan selanjutnya ada Tang Soso dari Gunung Hua melawan Lee Sombek dari Sekte Ujung Selatan. Kali ini seluruh penonton ingin mengikuti cara bertaruh Chungmyun. Oleh sebab itulah hampir semua penonton memasang kepada Tang Soso. Mereka sangat yakin karena Gunung Hua tak terhentikan, pastinya kali ini Gunung Hua tetap menang juga. Setidaknya itulah apa yang ada di benak para penonton. Hingga akhirnya penonton berubah menjadi lebih gila saat Chungmyun berkata 150.000 untuk Lee Songbek. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat para penjudi putus asa. Mereka pun mulai berteriak, "Kau tidak boleh melakukan itu, dasar pencuri!" Tidak!
Di sisi lain, Baekhyun pun mulai menasihati Tang Soso jangan sampai kalah dengan sekte ujung selatan. Dan Tang Soso pun menanggapinya, tenang saja senior, aku akan mematahkan leher mereka. Sebetulnya Baekhyun tidak terlalu khawatir dengan Tang Soso, hanya saja karena ia baru memasuki Gunung Hua selama 6 bulan, teknik pedangnya belum benar-benar sempurna. Oleh sebab itulah, Baekhyun memberinya nasihat dan juga semangat. Tang Soso pun mulai menaiki panggung. Begitu juga dengan Lee Song-baek. Mereka mulai memperkenalkan diri satu sama lain. Lalu Tang Soso berkata, berhati-hatilah, aku tidak akan pernah kalah dengan sekte ujung selatan. Dan perhatikan kepalamu, karena pedangku memiliki mata. Walaupun itu merupakan kata-kata yang absurd, tapi entah bagaimana Lee Song-baek bisa memahaminya. Mungkin karena pertemuan awalnya dengan Chung Myun dan juga kekalahan sekte ujung selatan 2 tahun yang lalu. Lee Song-baek jadi sadar bahwa beberapa murid Gunung Hua memiliki banyak keunikan. Tang Soso pun mulai memasang kuda-kuda. Walaupun seni pedangnya belum sempurna, akan tetapi ia sudah dilatih sejak kecil oleh keluarga Tang. Ia juga merupakan sosok yang berbakat, dan dengan sedikit pelatihan dari Gunung Hua dan juga pil yang telah ia konsumsi, kemampuannya jadi tidak diragukan lagi. Satu serangan melesat dari Tang Soso, tapi Lee Song-baek berhasil menghindarinya. Serangan tersebut bahkan membekas di salah satu panggung. Itu berarti kekuatannya sangatlah besar. Tapi Lee Song-baek juga sangat yakin dengan pelatihannya selama 2 tahun terakhir. Ia bahkan bergumam, murid Chung Myun, lihatlah ini. Aku yakin pelatihanku selama 2 tahun tidak akan sia-sia. Kau juga akan melihat apakah jalan yang kuambil ini benar atau tidak. Lee Song-baek pun mulai mengambil kuda-kuda, lalu ia pun menggunakan salah satu tekniknya, yaitu bentuk dasar pedang. Dan teknik tersebut pun bertabrakan dengan teknik yang baru saja dikeluarkan oleh Tang Soso. Dan hasilnya tentu saja itu membuat semua orang terkejut. Walaupun Lee Song-baek hanya menggunakan teknik dasar, tapi itu bisa menahan serangan Tang Soso dengan sangat sempurna. Tang Soso bahkan sama terkejutnya, walaupun tidak setajam Jin Gumryong dan juga tidak semembara murid-murid lainnya, Lee Song-baek terlihat sangat tenang, seolah-olah ia telah siap untuk menyelesaikan ujian yang ada di hadapannya. Tang Soso bahkan kembali menyebut namanya. Kau Lee Song-baek bukan? Jelas, ia sangat berbeda dengan murid dari sekte ujung selatan lainnya. Di sisi penonton, Chung Myun pun berkata, dasar-dasar yang berbeda. Lee Song-baek memiliki dasar yang berbeda dengan sekte ujung selatan lainnya. Mendengar hal tersebut tentunya membuat Baekhyun bingung. Ia pun kembali bertanya, jadi apa maksud perkataanmu? Dan Chung Myun berkata, apakah kau tahu arti dari teknik pedang? Dan Baekhyun pun menjawab, itu adalah cara bagaimana kita menggunakan pedang. Dan Chung Myun kembali menjelaskan, itu adalah inti dasarnya. Selama kau bisa menangkis, mengayunkan, dan menusuk menggunakan pedang, maka itulah yang dimaksud teknik pedang. Itu adalah penjelasan yang sangat sederhana. Tapi jika kau bisa menggunakan ketiganya dengan sangat sempurna, kau bisa menjadi pendekar pedang yang hebat. Apa yang ditunjukkan oleh Lee Song-baek sebenarnya adalah dasar dari teknik pedang yang dimiliki oleh sekte ujung selatan. Teorinya sangat sederhana. Jika kau bisa menangkis, mengayunkan, dan juga menusuk ke 36 arah secara berurutan, maka kau bisa menjadi pendekar pedang yang hebat. Dan itu dinampakkan sebagai teknik pedang 36 pukulan surgawi. Pada dasarnya, teknik pedang sekte ujung selatan menjaga bagian tengahnya tidak kuat dan juga tidak mencolok. Walau demikian, itu hampir mencapai kesempurnaan dibandingkan dengan teknik pedang lainnya. Chung Myun bahkan terkejut bagaimana Lee Song-baek memahami kata-katanya dahulu, tapi perjalanannya masih sangat panjang.
Kembali ke Tang Soso, ini pertama kalinya ia kembali bertemu dengan lawan yang sangat berat selain Chung Myun dan juga Baekhyun. Itulah kenapa ia mulai menjadi ragu-ragu. Karena saat itu ia yakin jika Lee Song-baek jauh lebih kuat darinya. Tapi nampaknya ia juga tetap harus berusaha keras dan tidak mengecewakan para seniornya. Tang Soso kembali memasang kuda-kuda dan kali ini ia mengeluarkan teknik bunga plum milik Gunung Hua. Agak sedikit berbeda dengan teknik yang digunakan oleh murid Gunung Hua lainnya. Mungkin itu karena efek dari dasar-dasar yang telah ia pelajari di keluarga Tang. Akan tetapi teknik tersebut masih terlihat sangat cantik. Hujan bunga plum mulai menghampiri Lee Song-baek, tapi ia terlihat sangat tenang dan ia pun mulai menghela nafas lalu berkata, mengayun, menusuk, memblokir. Hanya beberapa saat kemudian teknik Tang Soso benar-benar telah dimentahkan. Itu bahkan membuat dirinya terkejut. Tapi Tang Soso tidak menyerah. Ia kembali menggunakan tekniknya. Bunga plum kembali menghujani Lee Song-baek. Tapi lagi-lagi teknik tersebut gagal. Tidak sampai di situ, pedang Lee Song-baek bahkan sudah berada di bahu Tang Soso. Sambil menggigit bibirnya, Tang Soso pun berkata, aku kalah. Dan dengan itu pula, kemenangan jatuh pada Lee Song-baek dari Sekte Ujung Selatan. Tang Soso terlihat sedikit sedih, akan tetapi ia berusaha tetap kuat. Ia bahkan berkata kepada Lee Song-baek, jangan senang dahulu, seniorku jauh lebih kuat dariku. Dan Lee Song-baek pun menanggapinya, ya tentu saja aku tahu itu. Ia memiliki satu tujuan untuk mengalahkan Gunung Hua. Dan tujuan terbesarnya adalah Chung Myun. Lee Song-baek bahkan mulai memandang Chung Myun yang duduk di kursi penonton. Dan dari bangku penonton, Chung Myun pun tersenyum. Ia pun bergumam, akhirnya ada awalan yang baik. Benih baru saja tumbuh dari kumpulan debu. Setelah memenangkan pertarungan, Lee Song-baek pun kembali ke bangku milik Sekte Ujung Selatan. Tapi walaupun ia menang, semua murid tidak menyukai hal tersebut, terutama Jin Gum-ryong. Jika di Gunung Hua ia sangat membenci Chung Myun, pada sektenya sendiri Jin Gum-ryong sangat tidak menyukai Lee Song-baek. Ia bahkan berkata bahwa teknik pedang yang baru saja ia pertontonkan sangat tidak sedap dipandang. Para penatua telah bersusah payah untuk menciptakan teknik baru, tapi Lee Song-baek sama sekali tidak ingin mengikutinya. Dan itulah salah satu alasan kenapa para murid Sekte Ujung Selatan juga membenci Lee Song-baek. Akan tetapi ia tidak terlalu menanggapi perkataan Jin Gum-ryong dan lebih memilih untuk mengabaikannya. Akan tetapi ada satu hal yang ia yakini, jalan yang ia tempuh sudah benar. Ia bahkan menatap Chung Myun yang sedang duduk di kursi Gunung Hua sambil bergumam, murid Chung Myun, jalan yang ku ambil sudah benar bukan? Di sisi lain, Tang Soso yang baru saja dikalahkan mulai meminta maaf kepada seniornya. Ia berkata layak dihukum karena tidak bisa memenangkan pertarungan. Baekhyun bahkan sampai tidak bisa berkata-kata dengan sifat yang ditunjukkan oleh Tang Soso setelah kekalahannya. Tapi saat itulah mulai terdengar suara, Tang Soso, kau sudah berusaha dengan keras bukan? Jadi itu sudah sangat bagus. Lagi pula kau baru saja kalah satu kali. Bagaimana bisa seseorang yang kalah sekali menerima hukuman? Kalah dan menang adalah hal biasa dalam sebuah pertarungan. Tapi yang terpenting jangan sampai kalah lagi di pertarungan selanjutnya. Kata-kata bijak Chung Myun langsung menenangkan Tang Soso. Para murid Gunung Hua bahkan heran
dengan kata-kata tersebut. Tapi tentu saja ada alasan di balik kata-kata bijaknya. Jika kalian mengingat pada perjudian atau pertaruhan terakhir Chung Myun, ia memegang Lee Song-baek sebagai pemenang. Apalagi Chung Myun memasang taruhan yang besar. Itulah kenapa Chung Myun bahkan tidak memarahi Tang Soso. Setelah ditenangkan, Tang Soso pun kembali ke tempat duduknya. Lalu saat itu ia kembali meminta maaf kepada seniornya yaitu Yu Isul. Tapi seperti murid lainnya, Yu Isul berkata jika ia telah melakukan yang terbaik, jadi tidak perlu difikirkan. Setelahnya, Baekhyun pun berkata kepada Chung Myun, "Chung Myun, teknik yang diperlihatkan Lee Song-baek sebelumnya." Mendengar perkataan tersebut, Chung Myun pun langsung menanggapinya. "Oh, nampaknya Dong Ryong kami telah tumbuh. Kau bahkan bisa merasakan hal tersebut." Mendengar kata-kata tersebut tentu saja membuat Baekhyun jengkel. Ia pun berkata, "Sudah ku bilang, jangan panggil aku dengan nama itu." Lalu Chung Myun pun kembali menjelaskan, memang benar teknik yang digunakan oleh Lee Song-baek merupakan teknik asli milik Sekte Ujung Selatan. Itu sangat bertolak belakang dengan teknik milik Gunung Hua. Jika teknik Gunung Hua diharapkan menghasilkan serangan terbaik, maka teknik Ujung Selatan diharapkan memberikan pertahanan terbaik. Atas perbedaan mencolok tersebut menjadikan salah satu alasan kenapa Gunung Hua dan juga Sekte Ujung Selatan saling bersaing satu sama lain dari waktu ke waktu. Mendengar sedikit penjelasan Chung Myun, salah satu murid pun bertanya, "Jadi bagaimana dengan teknik Sekte Ujung Selatan yang baru saja diperlihatkan oleh murid-murid lainnya? Bukankah itu sedikit mirip dengan teknik pedang Gunung Hua?" Dan Chung Myun pun menjawab, "Kau benar, tapi itu adalah teknik yang hancur." Murid itu kembali bertanya, "Bukankah teknik itu kuat?" Dan Chung Myun pun kembali menjawab, "Itu terlihat kuat tapi hanya di luar saja. Jika dilanjutkan maka Sekte Ujung Selatan akan hancur." Seorang murid kembali menanggapinya, "Hancur seperti Gunung Hua di masa lalu?" Dan Chung Myun kembali menjawab, "Gunung Hua ditinggalkan tapi mereka menghancurkannya dengan usaha mereka sendiri." Chung Myun pun menatap ke arah Lee Song-baek. Ia kembali berkata, "Kejatuhan mereka sudah tidak bisa dihindari lagi, tapi dampaknya tergantung benih baru mereka yang akan tumbuh." Mendengar penjelasan Chung Myun, Baekhyun pun menanggapinya, "Kau benar-benar mirip seperti seorang Taois jika berkata seperti itu." Dan Chung Myun pun menjawab, "Ya, itu memang diriku." Lalu Baekhyun kembali menanggapnya, "Tapi itu sangat tidak cocok denganmu." Setelahnya Jogul pun bertanya, "Chung Myun, jadi maksudmu masa depan Sekte Ujung Selatan berada di tangan Lee Song-baek?" Dan Chung Myun pun menjawab, "Ya, mungkin." "Baiklah, sudah cukup. Sekarang saatnya bagiku untuk kembali mengumpulkan uang." Dan Chung Myun pun langsung bergegas ke arah Wei Lisan dan juga penatua Hyun Yong. Setelahnya pimpinan Hyun Jong pun tiba. Ia pun mulai menasehati anak-anak agar tidak berkecil hati. Walaupun ada beberapa yang kalah, tapi mereka harus tetap bersemangat. Dan saat berpidato tersebut, tiba-tiba terdengar tawa seseorang, yaitu tawa dari Chung Myun, Hyun Yong, dan terkadang terdengar juga tawa Wei Lisan. Mereka sedang sibuk menghitung uang atas keuntungan perjudian yang mereka lakukan. Tawa Chung Myun bahkan terdengar semakin keras dan tentunya itu membuat Hyun Jong kesal. Ia bahkan melemparkan kipasnya ke arah Chung Myun, tapi Hyun Yong menangkapnya. Lalu Hyun Jong pun berteriak, "Tidak bisakah kalian menghitung uang di tempat lain?" Tapi Hyun Yong menanggapinya, "Kami datang di sini terlebih dahulu. Kaulah yang baru saja tiba. Nampaknya Anda terlalu sering menggunakan wewenang Anda sebagai pimpinan sekte." Perkataan Hyun Yong tentu saja membuat Hyun Jong sakit kepala. Kali ini bahkan ia tidak tahu ini adalah sekte Gunung Hua atau sekte milik Chung Myun.
Pada akhirnya, setelah menyampaikan beberapa pidato, Hyun Jong pun memerintahkan anak-anak untuk kembali ke asrama dan beristirahat. Lalu ia juga meninggalkan semua orang dan tidak ingin melihat ke arah Chung Myun dan juga Hyun Yong. Tapi ia mulai mendengar bisik-bisik dari Hyun Yong dan juga Chung Myun. Hei Chung Myun, apakah kau tidak paham kenapa pimpinan sekte kita terlihat sangat marah? Itu semua karena ia tidak mendapatkan uang saku apapun. Jadi kau tahu bukan apa yang harus kau lakukan? Setelah mendengar penjelasan dari penatua Hyun Yong, Chung Min pun mengambil segepok uang. Lalu diam-diam ia pun berjalan ke belakang pimpinan sekte dan menaruh uang tersebut di tangannya. Lalu Chung Min pun berkata, "Pimpinan sekte, gunakan ini untuk membeli sesuatu." Lalu Hyun Jong pun mulai membuka suara, "Chung Myun, terima kasih." Dan sambil tersenyum lebar, Chung Myun pun menanggapinya, "Hehehe, kau tidak perlu mengatakan hal tersebut." Oh ya, ada yang ketinggalan. Untuk pertarungan selanjutnya, nanti Chung Myun akan melawan Lee Song Baek, lalu Baekjun akan melawan Jin Gum Ryong. Dan dari 64 murid yang tersisa di babak final, Gunung Hua memiliki 10 murid di dalamnya. Berpindah ke lain sisi, tepatnya di asrama di mana sekte Ujung Selatan beristirahat. Murid-murid sedang dikumpulkan oleh pimpinan sekte Jong Riguk. Ia terlihat sangat kesal. Sebetulnya ia tidak terlalu peduli jika kalah dalam pertarungan. Bahkan ia juga tidak yakin bisa memenangkan kompetisi. Tapi yang membuatnya sangat kesal adalah karena kekalahan mereka oleh sekte Gunung Hua. Jika mereka terus kalah oleh Gunung Hua, maka rumor akan tersebar, yaitu rumor bahwa sekte Ujung Selatan merupakan sekte yang kalah dari Gunung Hua. Dan tentunya itu adalah hal yang sangat memalukan dan tidak boleh terjadi. Lalu ia pun berkata, "Jin Gum Ryong, terutama kau tidak boleh dikalahkan oleh Gunung Hua." Lalu Jin Gum Ryong pun menanggapinya, "Ya, tenang saja pimpinan sekte, aku akan mengalahkan Gunung Hua dan mengembalikan kehormatan sekte Ujung Selatan." Walau begitu, pimpinan sekte berkata untuk bertarung dengan hati-hati dan tidak membawa perasaan di dalam pertarungan tersebut. Tentu saja karena lawannya nanti adalah saudaranya sendiri, yaitu Baekjun. Jong Riguk mengatakan hal tersebut dengan tegas di depan Jin Gum Ryong dan juga ayahnya. Setelahnya, ia juga berkata kepada Lee Song Baek, "Aku tidak terlalu mengharapkanmu, tapi jangan sampai kalah." Dan Lee Song Baek pun menjawab, "Ya pimpinan sekte, aku tidak akan mencemarkan nama sekte Ujung Selatan." Setelah menyampaikan beberapa hal penting, akhirnya Jong Riguk pun meninggalkan murid-murid. Semua orang pun mulai menghela nafas karena ini tidak pernah terjadi di masa lalu. Semua itu dimulai semenjak kekalahan mereka dari Gunung Hua di konversi 2 tahun yang lalu. Sejak itu pimpinan sekte berubah menjadi keras pada semua orang. Setelahnya, penatua Samasung pun memanggil Lee Song Baek. Ia adalah penatua yang membawa sekte Ujung Selatan pada konversi 2 tahun yang lalu. Lee Song Baek diperintahkan untuk mengikutinya. Setelah berada di luar ruangan, ia pun bertanya, "Apakah kau tahu siapa lawanmu selanjutnya?" Dan Lee Song Baek pun menjawab, "Ya, aku tahu. Dia adalah naga ilahi Gunung Hua." Lalu dengan kesal, Samasung menanggapinya, "Jangan katakan nama terkutuk itu di hadapanku. Yang paling penting adalah apakah kau bisa mengalahkannya?" Lalu Lee Song Baek pun menjawab, "Aku akan mencoba yang terbaik." Dan Samasung kembali menanggapinya, "Aku tidak meminta kau melakukan yang terbaik. Apakah kau bisa menang atau tidak?" Pada akhirnya Lee Song Baek pun menjawab, "Ya, aku tidak akan bisa menang." Tentu saja Samasung mengetahui hal tersebut dengan jelas. Ia bahkan yakin jika Jin Gum Ryong juga tidak akan bisa mengalahkan Chung Myun. Dan dengan akal bulusnya, Samasung pun mulai mempengaruhi Lee Song Baek. Ia bahkan berkata jika Chung Myun harus dibunuh. Ia merupakan halangan terbesar bagi sekte Ujung Selatan. Tentu saja pada awalnya Lee Song Baek tidak menginginkan hal tersebut. Tapi karena desakan dan juga perkataan Samasung, yaitu semua demi sekte.
Li Songbek jadi seperti tidak bisa membantahnya. Lalu Sa Ma Sung pun memberikan Li Songbek sebuah botol dan berkata, sebelum pertarungan, oleskan pedangmu dengan cairan ini. Kau tidak perlu tahu apa isi dari botol tersebut. Yang harus kau lakukan hanyalah mengikuti kata-kataku. Setelah menerima botol dari penatua Sa Ma Sung, Li Songbek kembali menjadi ragu. Tapi sayangnya sulit baginya untuk membantah perintah dari Sa Ma Sung. Lalu ia pun berkata, penatua, ini tidaklah benar, racun tidak diperbolehkan dan itu juga tidak berguna untuk melawan naga ilahi Gunung Hua. Lalu Sa Ma Sung pun menanggapinya, ini bukanlah racun, kau hanya perlu mengoleskannya ke pedangmu dan naga ilahi Gunung Hua akan mati jika terkena serangan tersebut. Ini adalah posisi yang sangat sulit bagi Li Songbek. Ia kembali berusaha untuk menolak permintaan tersebut hingga akhirnya terdengar suara. Apakah itu akan menjadi solusi? Dan ternyata itu adalah Jin Gumryong. Dengan tegas ia pun berkata, berikan itu padaku. Li Songbek masih terdiam. Lalu Jin Gumryong kembali berkata, apakah kau tidak mendengarku? Dan Li Songbek pun memberikan botol tersebut kepada Jin Gumryong. Tidak lama kemudian, ia pun menjatuhkan lalu menginjak botol tersebut. Penatua Sa Ma Sung langsung kesal dengan tindakan dari Jin Gumryong. Tapi Jin Gumryong pun berkata, penatua Sama, apakah kau tidak tahu mengapa pimpinan sekte mulai menjauh darimu dan kau bahkan mengusulkan hal bodoh untuk membawa sekte ujung selatan dalam kehancuran? Sejujurnya aku bahkan tidak peduli jika kau ingin membunuh naga ilahi Gunung Hua, tapi lakukan itu sendiri dengan tanganmu. Jangan mengotori tangan dari para juniorku. Dan dengan penuh kekesalan, Sa Ma Sung pun akhirnya meninggalkan Jin Gumryong dan juga Li Songbek. Lalu Jin Gumryong pun kembali berkata, dasar bodoh, aku tidak ingin mendengar penjelasanmu. Li Songbek pun terdiam, tapi ia juga berkata terima kasih karena telah membantunya. Lalu Jin Gumryong pun mulai menanggapinya dengan sangat dingin. Li Songbek, aku sangat membencimu, tapi aku adalah seniormu. Dan sebagai seorang senior agung, aku tidak ingin melihat juniorku dirusak. Aku tahu kau tidak akan bisa mengalahkan naga ilahi Gunung Hua. Tapi tenang saja, jika kau kalah, maka aku akan membalaskan dendammu. Karena itu adalah tugasku sebagai senior. Dengan itu pula, Jin Gumryong pun meninggalkan Li Songbek. Di dalam hati kecilnya, dari semua orang, Li Songbek tahu jika Jin Gumryong lah yang paling berubah. Ambisinya bahkan membuat dirinya takut. Ia bahkan sempat berpikir jika saja dirinya bisa memutar ke masa lalu, ia ingin melihat Jin Gumryong seperti dirinya yang dulu. Tapi tentu saja ia tidak tahu apakah ia bisa melakukan hal tersebut. Dan siapa yang menyangka jawaban tersebut akan didapatkan pada pertarungan esok. Keesokan paginya, Baekjun akhirnya bangun. Ia pun mengingat, jadi ini adalah harinya. Hari di mana ia harus menghadapi saudaranya, yaitu Jin Gumryong. Baekjun pun mulai mengingat masa lalunya, yaitu saat kabur dari rumah, bersembunyi di Gunung Hua, dan pada akhirnya memutuskan hubungannya dengan keluarganya. Ia berpikir, jika dulu aku tidak melakukannya, apakah aku akan menyesal? Tapi ada satu jawaban yang pasti. Walaupun aku tidak lahir bersama Gunung Hua, tapi Gunung Hua lah keluargaku saat ini. Oleh sebab itu, aku harus berjuang
untuk nama Gunung Hua. Lalu tiba-tiba, bang! Pintu kamarnya pun terbuka. Chungmyun, Jogul, dan juga Yeonjung pun muncul. Chungmyun pun berkata, "Senior, apakah kau sudah bangun? Pimpinan sekte sudah menunggu. Jika kau sudah siap, mari kita pergi." Melihat kehadiran dari para juniornya, Baekhyun pun bergumam, "Ya, saat ini merekalah keluargaku." Di sisi lainnya, tepatnya di bangku para penonton, semua orang nampak antusias untuk melihat pertarungan dari 64 besar yang tersisa. Beberapa dari mereka mulai berargumen, "Menurutku keluarga Namgunglah yang akan menang." Lalu ada yang berkata, "Tidak, menurutku adalah keluarga Habaipeng." Tapi ada yang membantah, "Apakah kalian bodoh? Keluarga besar kekuatannya jauh di bawah 9 sekte besar. Menurutku sekte Shaolin lah yang akan menang." Tapi ada komentar dari orang lain, "Menurutku tidak dari keduanya. Gunung Hua mungkin bisa menjadi pemenangnya." Mendengar kata Gunung Hua, semua orang pun mulai terdiam. Jika di awal kompetisi, mungkin mereka menganggap jika itu hanyalah lelucon. Tapi setelah melihat kemampuan dari naga ilahi Gunung Hua, maka mereka pun berpikir jika Gunung Hua memiliki potensi untuk menjadi juara. Seseorang bahkan menambahkan, "Menurutku pedang benar Gunung Hua juga sangat hebat. Apakah kau tidak lihat keindahan teknik yang ia perlihatkan di pertarungan sebelumnya?" Dan seseorang pun kembali menanggapinya, "Itu tidak aneh. Apakah kau tidak tahu Gunung Hua dahulu disebut sebagai sekte pedang bunga plum? Itu adalah pedang yang sangat kuat." Tapi seseorang bertanya, "Jika itu teknik yang kuat, kenapa mereka jatuh?" Semua orang pun mulai terdiam. Tapi tiba-tiba salah satu orang pun berkata, "Aku tidak tahu alasannya. Tapi jika Gunung Hua memenangkan pertarungan, maka itu bukan hanya cerita tentang mereka kembali ke 9 sekte besar." Kembali ke rombongan Gunung Hua, murid-murid mendengarkan percakapan tersebut. Lalu Jogul pun berkata, "Senior, apakah itu mungkin terjadi? Jika kita memenangkan pertarungan, apakah kita bisa kembali ke 9 sekte besar?" Lalu Yeonjung menjelaskan, "Ya, bukankah itu adalah hal yang wajar?" Ia bahkan mulai menjelaskan beberapa alasan kenapa sekte Gunung Hua bisa kembali ke 9 sekte besar. Tapi saat itu Chungmyun menanggapinya dengan sangat kesal. Sambil menatap Yeonjung, ia pun berkata, "Kembali kemana katamu? Cepat katakan, kembali kemana? 9 sekte besar? Senior, apakah kau tidak memiliki harga diri? Kalian ingin menundukkan kepala kepada orang tua bodoh itu yang telah menendang Gunung Hua dan menganggap kita tidak berguna?" Kemarahan Chungmyun terus meluap. Para murid Gunung Hua memang kesal dengan 9 sekte besar karena telah ditendang dan dibuang oleh mereka. Tapi tidak ada yang lebih tahu daripada Chungmyun cerita sebenarnya dari kejadian tersebut. Itulah kenapa Chungmyun sangat kesal ketika salah seorang murid berkata jika mereka ingin kembali ke 9 sekte besar. Yeongjun dan juga Jogul pun berusaha untuk menenangkan Chungmyun, tapi ternyata itu tidak terlalu berguna. Lalu Jogul pun berkata kepada Baekhyun, "Senior, apa yang harus kita lakukan?" Dan Baekhyun pun menanggapinya, "Memangnya kenapa? Tidak ada yang salah dari perkataan Chungmyun. Kita tidak perlu kembali ke 9 sekte besar. Tapi kita juga harus menunjukkan jika pedang Gunung Hua jauh lebih baik dibandingkan pedang mereka." Lalu Chungmyun kembali berkata, "Ya, perkataan senior benar dan kau tahu apa yang harus kau lakukan, bukan?" Dan Baekhyun pun mengangguk. Selanjutnya pun terdengar suara dari juri. Pertarungan selanjutnya, Jin Gumryong dari sekte ujung selatan melawan
Baekchun dari Gunung Hua. Mendengar namanya dipanggil, Baekchun pun berkata, "Lihat saja, aku akan membuktikan hal tersebut." Lalu ia juga berpamitan kepada para penatua. "Penatua, aku akan melakukannya dengan baik." Dan Hyung Sang pun menepuk Baekchun lalu berkata, "Aku tahu ini adalah hari yang penting bagimu. Kau boleh pamer dan lakukanlah yang terbaik." Baekchun pun mengangguk. Setelahnya ia pun mulai menaiki panggung. Di hadapannya sudah ada saudaranya sendiri yaitu Jin Gumryong. Baekchun pun mulai menunduk. Lalu ia berkata, "Baekchun dari Gunung Hua meminta izin untuk bertarung melawan Jin Gumryong dari Sekte Ujung Selatan." Mendengar perkataan tersebut, Jin Gumryong pun langsung menanggapinya. "Dasar bocah nakal, aku akui kau telah tumbuh jauh lebih kuat dari sebelumnya. Aku bahkan heran bagaimana bocah sepertimu bisa tiba-tiba menjadi sangat kuat. Tapi kau juga harus tahu, saat kau bertambah kuat, aku masih tetap berada jauh di depanmu. Dan aku masihlah tembok besar yang harus kau lalui." Kali ini Baekchun sangat tenang. Ia pun menanggapinya dengan senyuman. Lalu ia pun berkata, "Tidak mungkin, kau bukan lagi tembok yang menghalangi jalanku. Ada tembok lain yang harus aku lalui dan dia ada di sana. Lalu bukankah itu juga tembok yang harus kau lalui?" Mendengar hal tersebut, Jin Gumryong pun mulai merasa kesal. Ia pun berkata, "Dasar kau bajingan." Jin Gumryong pun mulai mengeluarkan pedangnya. Begitu juga dengan Baekchun. Dan mereka pun mulai berteriak, "Aku datang!" Sorak-sorak juga mulai terdengar dari seluruh penonton. Dan di lain sisi, tepatnya di tribun milik Sekte Ujung Selatan, hanya ada satu orang yang nampak gelisah melihat pertandingan yang sedang berlangsung, yaitu Jin Cho-baek, ayah dari Baekchun dan juga Jin Gumryong. Hatinya terasa sangat berat melihat anaknya ingin menjatuhkan satu sama lain. Akan tetapi yang membuatnya berpikir jika dirinya adalah orang tua yang gagal adalah karena tidak bisa mengenali bakat dari Baekchun. Walaupun dahulu ia sangatlah lemah dan tidak berbakat, bahkan Baekchun sama sekali tidak bisa mengalahkan Jin Gumryong berapa kali pun ia mencoba. Tapi kali ini semuanya terlihat berbeda. Ia memang mengakui perkembangan kekuatan Baekchun, tapi ia tidak menyangka jika dirinya bisa bertarung seimbang hanya dalam 2 tahun setelah kekalahan terakhirnya. Anak yang dulunya ia tidak akui sekarang mulai bersinar berkat pelatihan yang diberikan oleh Gunung Hua. Di sisi lainnya, Jogul pun bertanya kepada Yeonjung, "Senior, apakah menurutmu senior Baekchun bisa mengalahkan Jin Gumryong?" Yeonjung hanya terdiam. Ia memang memiliki keyakinan jika Baekchun bisa menang, akan tetapi lawannya masihlah Jin Gumryong, seseorang yang bisa dikatakan sebagai murid terbaik di Sekte Ujung Selatan. Ia juga merupakan kandidat untuk menjadi pimpinan sekte di masa depan. Walaupun ia pernah dikalahkan oleh Chung Myun, akan tetapi bakat dan kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Lalu tiba-tiba terdengar suara, "Senior Baekchun pasti menang." Suara tersebut berasal dari Yu Wisul sambil mengepalkan tangannya. Walaupun dirinya sedikit ragu, tapi ia yakin jika Baekchun bisa mengalahkan saudaranya. Beralih ke arena pertarungan. Walaupun awalnya Baekchun bisa menyamai kekuatan saudaranya, tapi kali ini Jin Gumryong mulai bisa mengunggulinya. Awalnya ada keyakinan di hati Baekchun setelah pelatihan terkutuk dan juga pil ungu surgawi.
Ia yakin jika dirinya sudah jauh di atas Jin Gumryong, tapi setelah bertarung langsung ia pun sadar jika saudaranya juga melakukan pelatihan yang tidak kalah darinya. Satu serangan mengarah ke arah Baekjun, ia berhasil menahannya, akan tetapi tendangan Jin Gumryong tepat menghantam dadanya dan Baekjun pun terpental. Saat berusaha bangkit, Jin Gumryong pun berkata seperti biasa, jatuh lagi, diinjak-injak lagi, dan pada akhirnya usaha kerasmu berakhir sia-sia. Tapi aku akui kau terlihat seperti murid Gunung Hua lainnya. Jika itu kau yang dulu, pasti kau sudah pingsan dan terlihat kemarahan di wajahmu. Jarak kekuatan kita juga sudah semakin menyempit, tapi tetap saja aku masih jauh berada di atasmu. Seperti yang ku bilang sebelumnya, aku masihlah dinding yang harus kau lalui. Seberapa keras pun kau mencoba dan berlatih, aku masihlah dinding bagimu. Baekjun pun mulai tersenyum. Ia kembali berkata, dinding, bukankah sudah kukatakan? Dinding yang harus aku lampaui bukannya kau, tapi ada di sana. Dan tentunya untuk bisa mendekati dinding tersebut, aku harus mengalahkanmu. Mendengar hal tersebut, Jin Gumryong pun kembali kesal. Ia pun berkata, dasar bocah nakal, dan keduanya pun mulai menyerang satu sama lain menggunakan pedang kinya. Akan tetapi kali ini Jin Gumryong merasa sedikit gugup mendengar kata-kata saudaranya. Jika itu dahulu pastinya ia tidak akan mempedulikannya. Tapi saat ini ia sadar perkembangan yang diperlihatkan oleh adiknya. Kedua pedang saling berbenturan dan hasilnya Baekjun berhasil mendorong Jin Gumryong. Senyum cerah mulai terlihat di wajah Baekjun. Ia pun bergumam, akhirnya aku bisa memberikan perlawanan kepada saudaraku setelah sekian lama. Usaha yang telah ia jalani membuahkan hasil. Serangan selanjutnya kembali mengarah ke arah Jin Gumryong. Tapi saat itu bunga plum mulai bermekaran. Tapi Jin Gumryong juga mulai mengeluarkan tekniknya. Ia pun berteriak, jangan terlalu bersemangat, dan bam! Sebuah tebasan keras dan juga dahsyat berhasil mementahkan teknik pedang yang baru saja dikeluarkan oleh Baekjun. Bunga plum yang mulai bermekaran bahkan menghilang. Jin Gumryong terlihat sangat bersemangat. Ia kembali berkata, dasar bodoh. Tebasan pedangnya kini mengincar lengan Baekjun dan bam! Suara mengerikan dan cipratan darah mulai terlihat. Di sisi lain, teriakan mulai terdengar dari tribun Gunung Hua. Senior! Para murid sangat khawatir dengan kondisi Baekjun. Tapi hanya Chungmyeon yang terlihat tenang. Ia pun bergumam, dasar bodoh, ia terlalu bersemangat. Seharusnya Baekjun tahu jika teknik pedang Gunung Hua memiliki momentum dan jeda. Jadi jika lawannya menggunakan teknik pedang yang sangat cepat, maka ia bisa mati ataupun kalah. Baekjun merupakan seorang kutu buku, jadi tidak mungkin ia tidak mengetahui hal tersebut, yang artinya ia terlalu bersemangat dan juga ceroboh. Jika lawannya adalah murid sekte ujung selatan lainnya, Baekjun tidak mungkin membuat kesalahan. Tapi karena lawannya adalah saudaranya sendiri, kesalahan tersebut bisa saja terjadi. Jogul berteriak kepada Chungmyeon, Chungmyeon, senior! Lalu Chungmyeon menanggapinya, diam kau berisik. Kembali ke arena pertarungan. Bekas luka yang diterima oleh Baekjun cukup dalam. Bahkan tulangnya hampir terlihat. Sambil menahan sakit, ia pun bergumam, apakah aku ceroboh? Tidak, ini bukan kecerobohan. Aku terlalu sombong. Karena momentum Baekjun sebelumnya mulai meningkat, ia jadi
melupakan dasar-dasar dari teknik gunung gua dan berakhir dengan kecerobohan. Jin Gumryong pun mulai berkata, bunga gunung Hua memang sangat indah, tapi apa gunanya jika sebelum mekar itu ditebas? Dan bukankah sudah kukatakan padamu untuk tidak bertingkah sombong? Mungkin kau berpikir jika dirimu sehebat naga ilahi gunung Hua, itu sama saja dengan seekor rubah yang berpikir dirinya adalah harimau. Tanpa naga ilahi gunung Hua, kau bukanlah apa-apa. Kata-kata tersebut menusuk hati Baekjun. Ia bahkan sulit untuk kembali memegang pedangnya. Tapi Baekjun tidak ingin ini berakhir begitu saja. Ia ingin mencobanya lagi. Sekuat tenaga ia pun mulai kembali menggenggam pedangnya. Lalu Jin Gumryong pun berkata, kau ingin melanjutkan pertarungan ini? Dan Baekjun pun menjawab, ya tentu saja, kita belum tahu hasilnya sebelum aku mencoba. Dan jika aku keluar saat ini, maka sama saja aku seperti sampah yang bodoh. Lalu Jin Gumryong pun menanggapinya, ya kau memang sampah. Tapi kali ini situasi Baekjun benar-benar telah berubah. Berkat luka dalam yang diterima oleh lengannya, dirinya sudah tidak bisa menjadi lebih tenang lagi. Keringat mulai bercucuran, ia mulai menjadi gugup. Bahkan Jin Gumryong terlihat sangat besar layaknya tembok yang tinggi. Ia pun mulai bergumam di dalam hatinya, sial, apakah aku akan kalah lagi? Tidak, itu tidak boleh terjadi. Aku harus tenang. Baekjun mulai menundukkan kepalanya. Lalu Jin Gumryong berkata, ayo lanjutkan dasar sampah. Ketenangan Baekjun benar-benar telah menghilang sepenuhnya. Ia bahkan bingung apalagi yang harus ia lakukan selanjutnya. Tapi saat itulah terdengar suara dari kursi penonton. Dasar idiot, berani-beraninya kau menundukkan kepalamu. Akan kupatahkan lehermu. Angkat, kau adalah murid dari Gunung Hua. Ya, tentu saja itu adalah Chung Myun. Ia bahkan mulai berjalan mendekati panggung pertarungan. Murid-murid yang melihat pergerakan Chung Myun mulai beraksi, hei cepat hentikan dia! Teriakan Chung Myun kepada Baekjun bahkan tidak hanya membuat murid-murid Gunung Hua terkejut, para penonton dan juga bahkan Jin Gumryong ikut terkejut. Lalu sambil menahan Chung Myun, murid-murid Gunung Hua pun berkata, Chung Myun, tenanglah, semua orang melihat dia adalah seniormu. Tapi Chung Myun menanggapinya dengan kesal, kalianlah yang diam. Senior, angkat kepalamu. Walaupun lehermu patah, kau harus tetap melihat ke atas. Kau adalah murid Gunung Hua. Jangan tundukkan kepalamu. Dan entah bagaimana kata-kata kasar Chung Myun mulai menenangkan Baekjun. Ia pun mulai mengingat kembali, yaitu bagaimana dasar-dasar dari pedang Gunung Hua, yaitu ketenangan dan juga keseimbangan. Melihat sikap Baekjun yang mulai berubah dan mulai berangsur tenang, akhirnya Chung Myun pun berhenti berteriak. Jogul berkata, Chung Myun, bagaimana dengan senior? Lalu Chung Myun pun menanggapinya, tenang saja, dia jauh lebih baik daripada apa yang kau pikirkan. Kembali ke arena, Baekjun kembali mengingat masa-masa pelatihannya tentang pedang Gunung Hua. Hingga akhirnya ia pun sadar kecerobohannya dan juga keangkuhannya hampir membuat dirinya kalah bahkan terbunuh. Untung saja juniornya yaitu Chung Myun mengingatkannya. Lalu Baekjun pun mulai merobek bajunya lalu mengikatkan pedangnya dengan tangannya yang terluka. Ia pun mulai tersenyum. Lalu melihat hal tersebut Jin Gumryong pun berkata, apakah kau tersenyum? Lalu Baekjun menanggapinya, oh maaf, aku tidak menertawakan kakak, aku hanya menertawakan diriku. Lalu Jin Gumryong kembali menanggapinya, apakah akhirnya kau sadar betapa lemahnya dirimu? Dan Baekjun pun menjawab, ya aku hampir lupa.
Seharusnya aku tidak berfokus untuk mengalahkanmu atau membuktikan jika diriku lebih kuat. Yang harus aku buktikan adalah pedang Gunung Hua lebih baik daripada pedang ujung selatan. Mendengar hal tersebut, Jin Gumryong kembali menanggapinya. Kau akan membuktikan pedang Gunung Hua dengan lenganmu yang seperti itu? Baekhyun kembali menanggapinya. Ya, bukankah itu lebih baik? Jika aku menang, maka itu akan lebih membuktikan teknik pedang Gunung Hua. Mendengar kata-kata Baekhyun tentu saja membuat Jin Gumryong kesal. Ia pun berkata, dasar bocah nakal, mari kita lihat omong kosongmu itu. Dan Jin Gumryong pun mulai melesat ke arah Baekhyun. Ia pun mulai mengayunkan pedangnya. Tapi siapa sangka Baekhyun bisa menghentikannya dengan mudah. Itu bahkan membuat Jin Gumryong terkejut. Ia sadar pergerakan adiknya telah berubah. Ia terlihat lebih tenang dan teknik pedangnya juga nampak sangat alami. Dan mulai dari situ, walaupun dengan lengannya yang terluka, Baekhyun kembali memberikan perlawanan kepada Jin Gumryong. Dan sambil menahan serangan pedang Jin Gumryong, ia pun melihat ke arah tribun murid-murid Gunung Hua. Dan Baekhyun pun bergumam, apakah mereka mempercayaiku? Dasar anak-anak bodoh. Tapi itu juga yang membuat Baekhyun kembali bersemangat. Ya, ada orang-orang yang mempercayaiku, maka aku harus membuktikannya. Teknik pedang Gunung Hua kembali dipraktekkan oleh Chung Myun dari kursi penonton. Chung Myun pun berkata, lihatlah baik-baik, bunga plum akan kembali bermekaran. Chung Myun tahu benar seberapa keras usaha Baekhyun untuk mengimplementasikan teknik pedang Gunung Hua. Setiap hari bahkan ia dipukuli oleh Chung Myun tanpa mengeluh. Oleh sebab itulah ia yakin Baekhyun bisa tumbuh dengan baik. Chung Myun pun bergumam, senior, coba tolong tunjukkan padaku seberapa jauh Gunung Hua akan berkembang di masa depan. Dan jenis bunga apa yang akan mekar setelah 1 abad. Di sisi lain, Baekhyun mulai mendapatkan momentumnya. Walaupun pedang mereka saling berbenturan, akan tetapi kali ini Baekhyun seperti telah melihat celah antara dirinya dan saudaranya. Pedang-pedang Jin Gumryong mulai terasa lambat. Walaupun sesekali pedang tersebut hampir memotong Baekhyun, tapi ia bisa menghindarinya dengan sangat tenang. Dan yang lebih mengejutkan adalah Jin Gumryong dipukul mundur. Itu membuat Baekhyun lebih percaya diri. Di sisi lain, Jin Gumryong bahkan merasa gelisah. Ia pun bergumam, apa? Aku dipukul mundur oleh saudaraku? Itu adalah hal yang tidak pernah ia bayangkan sepanjang hidupnya. Jin Gumryong kembali berkata, ini tidak boleh terjadi. Dan ia pun mulai menyerang Baekhyun dengan membabi buta. Tekniknya jauh lebih hebat dan juga lebih kuat dari teknik yang ditunjukkan oleh Jong So-han di pertarungan sebelumnya. Akan tetapi seperti perkataan Chung Myun, teknik tersebut hanya terlihat indah di luar tapi busuk di dalam. Baekhyun pun mulai menenangkan dirinya dan mengingat juga meresapi esensi dari teknik pedang Gunung Hua. Dan saat itulah ia mulai membalas teknik dari Jin Gumryong dengan pedang Gunung Hua. Dan dari ujung pedangnya, bunga plum mulai bermekaran di atas puncak teratai. Itu adalah teknik yang sangat menakjubkan dan juga indah. Bahkan pimpinan sekte Wudang lompat dari tempat duduknya dan berkata, bagaimana bisa bocah semudah itu memperlihatkan teknik yang indah? Dan tidak sampai di situ, kepala biara juga ikut terkejut dengan teknik pedang yang baru saja diperlihatkan oleh Baekhyun. Tapi dari semua orang yang terkejut, ada satu orang lainnya yang nampak sangat shock. Dia adalah Jong Riguk. Teknik 12 gerakan bunga salju adalah teknik yang dikembangkan dari dasar teknik Gunung Hua.
Tapi Jong Riguk yakin teknik tersebut telah disempurnakan dan lebih baik dari pedang Gunung Hua. Tapi entah kenapa ia tidak bisa berpaling dari teknik yang baru saja diperlihatkan oleh Baekjun. Ia pun bergumam, ini tidak boleh terjadi. Bagaimana mungkin? Ia melihat teknik itu kembali di arena pertarungan. Bunga plum milik Baekjun mulai bermekaran dan memenuhi medan pertempuran. Bunga putih atau bunga salju milik Jin Gumryong mulai dimentahkan satu persatu. Dan dari situlah ia mulai mengingat kenangan buruknya di masa lalu, yaitu saat tekniknya dihancurkan oleh Chung Myun. Ingatan tersebut kembali muncul dan benar saja tak lama kemudian seluruh bunga putih yang ada di lapangan mulai hilang satu persatu berkat bunga plum yang bermekaran. Dan setelahnya, bam, hujan bunga plum membanjiri Jin Gumryong. Sambil menahan serangan tersebut, ia pun berkata, bagaimana mungkin? Kenapa ini terjadi lagi? Dan setelahnya, Jin Gumryong juga Baekjun saling bertatapan. Jin Gumryong pun bertanya apa nama teknik tersebut dan Baekjun pun menjawab 24 gerakan bunga plum, dan Jin Gumryong pun menanggapinya nama yang bagus. Tapi setelah itu ia pun mulai tumbang. Baekjun terlihat nampak sedikit khawatir, tapi ia juga senang karena pada akhirnya kerja kerasnya selama 2 tahun akhirnya terbayar. Lalu setelahnya juri pun berkata pemenangnya Baekjun dari Gunung Hua. Dengan itu pula aula ataupun para penonton yang sebelumnya terdiam melihat keindahan bunga plum milik Baekjun mulai bersorak-sorai atas kemenangan gemilang yang diperlihatkan oleh Baekjun. Setelah kemenangannya, Baekjun pun kembali ke tribun Gunung Hua. Murid-murid menghampirinya dengan sangat senang. Mereka pun berkata, senior selamat, selamat, kau telah mengalahkan Jin Gumryong. Baeksang bahkan terlihat menangis saat mengucapkan kata selamat. Itu semua karena Baeksang sangat tahu betapa kerasnya usaha Baekjun untuk bisa mengalahkan saudaranya. Seluruh murid Gunung Hua telah memberikan kata selamat kepadanya. Tapi suasana tiba-tiba berubah saat seseorang berkata, apakah kau tersenyum? Ya, siapa lagi selain Chung Myun? Sontak seluruh murid pun mulai terdiam. Chung Myun kembali berkata, hei, apakah kau tersenyum? Dengan luka seperti itu kau bahkan bisa tersenyum, sangat luar biasa. Jika kau lebih tenang, kau bisa memenangkan pertarungan tersebut tanpa luka. Baekjun berusaha membantah perkataan Chung Myun. Ia bahkan menatap para murid-murid yang telah mendukungnya. Tapi tentu saja melihat Chung Myun yang sedang marah, seluruh murid pun mulai mundur. Baekjun bahkan terlihat sangat kesal karena murid-murid langsung berpaling darinya. Dan Chung Myun pun mulai mendekati Baekjun sambil menepuk pundaknya. Ia pun berkata, senior, untungnya kau menang dan yang terpenting adalah hasil akhirnya. Setelah memuji Baekjun, Chung Myun pun meninggalkannya sambil tersenyum lebar. Dan tentunya tempat yang ia tuju adalah loket tempat perjudian. Di sisi lain, berbeda dengan tribun Gunung Hua, tribun tempat para pimpinan sekte terlihat sangat sunyi. Bukan hanya karena kemenangan mutlak Baekjun, akan tetapi ada hal lainnya. Ho Do-jin menatap Baekjun dengan tatapan tajam. Mereka memang telah melihat kembalinya teknik pedang Gunung Hua. Tapi setelah melihat versi Baekjun, setidaknya Ho Do-jin sadar yang telah dikembalikan bukan hanya teknik pedang saja, tetapi esensi inti dari teknik pedang Gunung Hua. Jika itu benar-benar terjadi, maka 9 sekte besar harus waspada dengan kembalinya Gunung Hua. Tapi ada satu pertanyaan besar
besar. Setelah sekian lama, bagaimana bisa Gunung Hua kembali mendapatkan esensi pedangnya? Dan siapakah orang yang mengajarkan teknik tersebut kepada Gunung Hua? Itu adalah pertanyaan besar yang mungkin akan sulit mendapatkan jawabannya. Dan satu hal yang paling pasti, Gunung Hua yang mereka anggap telah hancur kini benar-benar telah kembali. Dan tentunya itu tidak hanya pemikirannya sendiri. Ia yakin jika pimpinan sekte lainnya memikirkan hal yang sama, dan ternyata itu benar. Seluruh pimpinan sekte sama sepertinya menatap Baekchun dengan tajam. Di sisi lainnya, Jogul terlihat sangat terkejut. Ia pun berkata, apa? Senior tidak bisa melanjutkan pertandingan selanjutnya? Lalu Baeksang pun menjelaskan, ya itu benar, kondisi lengannya sangat memprihatinkan. Dokter berkata jika ia sedikit ceroboh di pertarungan selanjutnya itu akan mengakibatkan hal yang fatal. Lalu Jogul kembali bertanya apakah tidak ada cara lainnya, dan Baeksang pun menjawab, ya tentu saja ada banyak cara, tapi resikonya juga masih besar. Jogul terlihat sedikit kecewa jika seniornya yang telah berusaha keras harus mengakhiri pertandingan, walaupun memang tujuan utamanya telah tercapai, yaitu mengalahkan Jin Gumryong. Dan saat itulah Baekchun mulai berkata, Jogul tenanglah, setidaknya aku tidak kecewa. Dan apakah kau tahu tujuan kita datang ke sini? Baekchun melanjutkan, tujuan Gunung Hua mengikuti kompetisi ini adalah untuk menunjukkan jika Gunung Hua belum jatuh, dan aku telah melaksanakan tugasku. Sekarang giliran kalian, lakukan tugas kalian dengan baik. Tapi tiba-tiba Yui Sul pun berkata, tidak perlu berusaha terlalu keras. Walaupun kau tidak terluka, kau tetap tidak akan bisa memenangkan pertarungan selanjutnya. Mendengar hal tersebut, Baekchun pun menanggapinya, apakah kau terlalu meremehkan kemampuanku? Dan Yui Sul pun menjawab, tidak, bukan seperti itu. Tapi pemenang pertarungan selanjutnya yang akan menjadi lawanmu, dan orang itu adalah... Yui Sul pun menunjuk ke arah Chung Myun yang sedang menghitung uang. Dan setelah mengetahui hal tersebut, seluruh penyesalan Baekchun pun langsung menghilang. Ia bahkan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Jin Gumryong. Jika bukan karenanya, mungkin ia harus berurusan dengan Chung Myun. Ia bahkan sempat memikirkan kira-kira apa yang akan menimpanya jika harus melawan Chung Myun. Ia benar-benar terselamatkan. Dan tiba-tiba dari belakang Yun Jong terdengar suara, apa yang sedang kalian katakan? Ya, itu adalah Chung Myun. Entah bagaimana ia tiba di belakang semua orang dengan cepat sambil membawa sekarung uang. Lalu seseorang pun menjawab, oh kami sedang membicarakan tentang pertarungan selanjutnya, dan itu adalah kau melawan sekte ujung selatan. Chung Myun bertanya, lalu siapa yang akan menjadi lawanku? Dan ternyata itu adalah Lee Song-baek. Menurut Chung Myun itu adalah hari kesialan mereka karena selalu berhadapan dengan Gunung Hua dan bahkan dikalahkan. Dan Baekchun pun bertanya, Chung Myun, apakah kau akan melakukannya dengan mudah? Lalu Chung Myun pun menjawab, tidak ada kata santai dan mudah dalam kamusku. Mendengar hal tersebut, Baekchun lebih bersyukur lagi karena harus absen di pertarungan selanjutnya. Di sisi lain, wajah muram mulai terlihat dari murid-murid sekte ujung selatan setelah Jin Gumryong kembali ke tribun mereka. Satu-satunya murid yang paling diharapkan akhirnya dikalahkan, bahkan bukan oleh naga ilahi Gunung Hua. Mereka bahkan sudah tidak terlalu peduli dengan pertarungan selanjutnya yang akan dilakukan oleh Lee Song-baek. Memang benar, semua orang tahu jika ia tidak akan pernah bisa mengalahkan naga ilahi Gunung Hua.
tapi tidak bagi Lee Song-baek. Walaupun ia juga tahu mengenai fakta tersebut, tapi ada hal lain yang harus ia capai. Salah satunya adalah membuktikan bahwa teknik 12 gerakan bunga salju adalah produk gagal. Ia pun menatap Chung Myun yang sedang menaiki arena sambil bergumam, mungkin ini adalah tindakan bodoh, tapi mereka yang tidak tahu untuk berjalan ke depan tidak akan pernah tumbuh. Sambil menghela nafas, Baeksang pun mulai menaiki anak tangga satu persatu. Dan saat berhadapan langsung dengan Chung Myun, ia pun berkata, "Naga ilahi Gunung Hua, akhirnya kita bertemu lagi." Lalu Chung Myun pun menanggapinya, "Panggil saja aku Chung Myun." Tapi tiba-tiba Lee Song-baek mulai tersenyum. Ia pun mulai mengingat pertemuan awalnya dahulu dengan Chung Myun. Dan ada satu hal yang pasti, saat itu ia tidak memiliki nama apapun dan saat ini namanya sudah diketahui banyak orang. Tapi ada satu hal yang pasti, baik itu dulu dan sekarang Chung Myun masih sama. Lalu Chung Myun pun berkata, "Kenapa kau tersenyum?" Dan Lee Song-baek pun menjawab, "Aku juga tidak tahu, tapi itu adalah hal yang menarik." Lalu Chung Myun kembali menanggapinya, "Ya, kau boleh memikirkan apapun sesukamu." Tapi tiba-tiba Chung Myun mulai memprovokasi, "Oh iya, bukankah sekte ujung selatan sudah hancur?" Dan Lee Song-baek pun menanggapinya, "Tidak, masih ada harapan." Lalu Chung Myun kembali berkata, "Ya, mungkin masih ada harapan, tapi itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Jadi bagaimana jika kau bergabung dengan Gunung Hua?" Tentunya itu adalah tawaran yang menggiurkan. Tapi Lee Song-baek kembali berkata, "Tidak, aku adalah murid sekte ujung selatan." Chung Myun kembali menanggapinya, "Ya, aku tahu, tapi bagaimana dengan ini? Butuh setidaknya 1 tahun untuk ujung selatan membersihkan teknik terdahulunya dan memulai dari awal. Tidak, mungkin butuh setengah tahun jika itu kau. Tapi bukankah lebih baik pindah ke Gunung Hua daripada bertahan di sekte yang jatuh?" Lee Song-baek hanya bisa tersenyum pahit mendengarkan hal tersebut. Dahulu mungkin sekte ujung selatan menawarkan hal yang sama kepada Chung Myun saat mengetahui bakatnya. Tapi kali ini hal tersebut berbalik. Dan Lee Song-baek pun kembali berkata, "Itu adalah tawaran yang menggiurkan, tapi tetap tidak." Chung Myun kembali berkata, "Alasannya?" Lee Song-baek menjawab, "Karena aku adalah murid sekte ujung selatan. Dan bukankah kau tidak meninggalkan Gunung Hua saat ia jatuh? Begitu juga denganku. Aku tidak akan meninggalkan ujung selatan sama sepertimu." Tapi Chung Myun kembali berkata, "Bahkan jika itu telah hancur seperti abu." Dan dengan penuh ketenangan Lee Song-baek pun menjawab, "Jika demikian aku harus menjadi bara untuk menyalakan api baru." Itu adalah jawaban yang sangat menarik. Chung Myun kembali menanggapinya, "Kau akan menjadi bara? Jika demikian, mari kita cari tahu apakah kau bisa melakukannya." Chung Myun pun mulai mengeluarkan pedangnya dan Chung Myun sudah bersiap untuk mengetas kesungguhan dari Lee Song-baek. Walaupun ia telah mengangkat pedangnya, akan tetapi sarungnya masih menempel. Lalu Lee Song-baek pun bertanya, "Apakah kau tidak akan menarik pedangmu keluar?" Dan Chung Myun pun menjawab dengan santai, "Akan kulakukan jika itu perlu." Tentunya itu adalah pertanyaan konyol. Lee Song-baek tahu benar bagaimana kemampuan dari Chung Myun. Ia pun mulai meneguhkan dirinya, menatap ke bawah sambil menghela nafas. Tapi tiba-tiba hanya dalam hitungan detik Chung Myun sudah berada di depannya dan Chung Myun pun berkata, "Berani-beraninya kau menundukkan kepala saat bertarung denganku." Dan bam! Satu pukulan keras tepat mendarat di kepala Lee Song-baek. Murid-murid Gunung Hua yang menyaksikan hal tersebut mulai berbincang satu sama lain. "Bukankah orang itu sudah mati?" Seseorang lainnya menanggapinya, "Ya, aku yakin itu pasti. Tapi bukankah dia seseorang yang dikatakan Chung Myun bisa menjadi harapan dari sekte ujung selatan?" Tapi ekspresi murid-murid dari Gunung Hua langsung berubah saat ia mendengar Chung Myun berkata, "Hei, bangunlah.
Hah, bukankah kau ingin menunjukkan sesuatu? Bisa-bisanya kau kalah hanya dengan satu pukulan saja. Menurut murid-murid Gunung Hua, itu seperti menaburkan garam di atas luka. Chungmyun memaksa seseorang yang jelas-jelas telah kalah. Bahkan murid-murid Gunung Hua berkata jika Chungmyun pergi ke neraka, ia pasti akan mendapatkan tugas dan mungkin saja ia juga akan dianggap sebagai saudara dari Raja Api. Di sisi lain, juri yang menyaksikan hal tersebut bahkan nampak terkejut dengan pergerakan cepat dari Chungmyun. Ia pun ingin mengumumkan jika Chungmyunlah pemenangnya, tapi tiba-tiba Chungmyun berkata, "Berhenti!" Dan saat itulah Lee Songbek mulai bangkit. Ia pun berkata, "Aku belum kalah, aku hanya ceroboh sebelumnya." Tapi tentu saja juri tidak menganggapnya seperti itu karena darah mulai mengucur dari kepala Lee Songbek. Ia pun memastikannya kembali dan Lee Songbek berkata jika ia masih sanggup untuk bertarung. Dan demikian pertarungan pun kembali dilanjutkan. Lalu Lee Songbek pun mengikat kepalanya dengan kain yang ia sobek dari pakaiannya. Kegigihan Lee Songbek bahkan membuat para penonton tersentuh. Mereka mulai mendukung Lee Songbek dan bahkan mencemooh Chungmyun. Lee Songbek kembali menenangkan dirinya. Ia pun berkata, "Murid Chungmyun, biarkan aku melakukannya lagi." Lee Songbek pun kembali bersiap dan hanya dalam hitungan detik saja Chungmyun kembali berada di depannya. Satu buah pukulan melesat ke arahnya pas, akan tetapi Lee Songbek berhasil memblokir serangan tersebut. Tapi saat menahannya, Lee Songbek merasakan jika tulang-tulangnya remuk. Tidak sampai di situ, tatapan dingin Chungmyun juga membuatnya sedikit takut. Keringat mulai membasahi tubuhnya dan Lee Songbek pun kembali berkata, "Apa yang kau lihat?" Dan Chungmyun pun menjawab, "Bukankah berbicara lebih mudah daripada mempraktekkannya?" Tentu saja itu mengacu kepada perkataan Lee Songbek sebelumnya jika ia akan menjadi bara dan juga api untuk membangkitkan kembali sekte ujung selatan. Dan bam! Lee Songbek pun kembali terpental setelah menahan serangan Chungmyun. Dan tentunya itu tidak hanya sekali. Setelah dihajar, Chungmyun langsung memberikannya pidato dan juga ceramah. Kejadian tersebut terus saja berulang. Tubuh Lee Songbek bahkan hampir mencapai batasnya. Luka-luka terlihat jelas di sekujur tubuhnya. Tidak hanya di bagian kepala, wajah, lengan, kaki, hampir seluruh tubuhnya dipenuhi oleh luka. Ia bahkan hampir tidak bisa berdiri dengan tegak. Lalu Chungmyun pun menghampirinya dan ia pun berkata, "Tidak peduli betapa sulitnya, apakah kau yakin bisa melakukannya hanya dengan kemauanmu saja? Jika semudah itu, pasti akan ada banyak master di dunia ini. Cepat tunjukkan padaku seberapa kuat tekadmu dan biar aku melihat apakah kau layak atau tidak." Mendengar kata-kata Chungmyun, Lee Songbek mulai mengumpulkan sisa-sisa tenaganya. Walaupun kakinya sudah sulit untuk menopang tubuhnya, ia pun kembali memperlihatkan teknik yang sangat cantik. 10 bayangan pedang mulai terlihat mengarah kepada Chungmyun. Tapi sayangnya, bahkan Chungmyun tidak bergerak sedikit pun dari tempatnya, akan tetapi serangannya menghancurkan teknik pedang Lee Songbek. Dan tidak hanya itu, Lee Songbek juga kembali mendapatkan pukulan. Ia pun mulai batuk darah. Para penonton yang menyaksikan pertarungan tersebut nampak khawatir. Mereka pun mulai berkata, "Bukankah ini harus dihentikan? Kenapa juri tidak menghentikan pertarungan tersebut?" Itu adalah pemandangan yang sangat menyedihkan. Parahnya, kejadian tersebut terus saja berulang. Setelah terjatuh, Lee Songbek kembali berusaha bangkit, lalu jatuh lagi, dan ia kembali untuk bangkit. Hingga akhirnya, sebuah teknik yang indah kembali diperlihatkan oleh Lee Songbek. Teknik tersebut mengalir begitu saja seperti air. Bahkan, bekas serangannya sampai membuat luka atau menghancurkan sisi dari stadion.
Dan tentunya itu membuat para penonton takjub walaupun dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Lee Song-baek masih bisa memperlihatkan teknik yang indah dan teknik tersebut belum pernah diperlihatkan oleh murid sekte ujung selatan lainnya. Akan tetapi itu adalah teknik asli milik sekte ujung selatan. Lee Song-baek mulai nampak sangat kelelahan. Bahkan setelah menggunakan teknik terakhirnya ia sempat rubuh lalu bangkit lagi dan Chungmyun kembali melemparkan serangan. Untungnya Lee Song-baek dengan sigap mulai menahan serangan Chungmyun satu persatu. Dan itu adalah teknik yang sebelumnya digunakan Lee Song-baek saat melawan Yu Wi-sul. Tapi kali ini teknik tersebut terlihat lebih sempurna. Ya, itu adalah teknik gerakan 36 surgawi. Teknik sekte ujung selatan yang telah ada selama berabad-abad yang lalu kali ini kembali muncul. Baekchun bahkan sampai mengepalkan tangannya saat menyaksikan pertarungan tersebut. Ia pun bergumam, apakah ini pertandingan yang tidak ada akhirnya? Ini mengingatkan sejarah pertarungan Gunung Hua dengan sekte ujung selatan. Ada satu alasan kenapa Chungmyun tidak ingin mengakhiri pertarungan tersebut hanya dengan satu serangan saja. Karena ia tahu jalan yang akan dilalui Lee Song-baek bahkan lebih berat daripada jalan yang telah ia ambil. Oleh sebab itulah ia ingin menguji apakah Lee Song-baek bisa mengatasi jalan yang bahkan lebih sulit daripada jalan yang ia ambil. Di sisi lain, berkat teknik pedang 36 gerakan surgawi, Lee Song-baek berhasil menahan serangan Chungmyun yang datang bertubi-tubi. Tapi tentu saja ada batasan bagi dirinya untuk menerima serangan tersebut. Hingga akhirnya serangan terakhir Chungmyun berhasil membuat Lee Song-baek terpental dan jatuh. Di sini semua penonton menganggap jika Lee Song-baek telah kalah. Tapi tiba-tiba Chungmyun kembali ingin menyerang Lee Song-baek yang telah tepar. Para penonton bahkan tidak bisa mempercayai tindakan atau keputusan yang diambil oleh Chungmyun. Tapi tiba-tiba Lee Song-baek dengan tubuh yang hancur dan beberapa tulang yang patah kembali bangkit dan menghadang serangan Chungmyun. Tapi tentu saja itu memberikan dampak yang lebih besar dari sebelumnya. Para penonton yang tidak tega dengan pertandingan tersebut bahkan berteriak, "Berhenti, hentikan!" Tapi Lee Song-baek tidak mempedulikan hal tersebut. Ia tetap bangkit dan siap menerima serangan Chungmyun. Melihat kegigihan Lee Song-baek, Chungmyun pun berkata, murid Chungmyun dari sekte Gunung Hua meminta izin untuk melawan Lee Song-baek dari sekte ujung selatan dan bam! Chungmyun kembali melemparkan sebuah serangan dan dengan kekuatan terakhirnya Lee Song-baek pun berhasil menahan serangan tersebut. Ia pun berkata, "Aku telah belajar banyak." Dan sebelum Lee Song-baek terjatuh, Chungmyun pun mengambil tangannya lalu menepuk bahunya dan berkata, "Kau luar biasa." Jiwa sekte ujung selatan masih hidup dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Hua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.